Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di sini. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang konverter DC-DC penaik tegangan. Kami berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Agung Trianda dan Dwi Ulfasari. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi kita pada kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian dari konverter DC-DC penaik tegangan atau konverter DC-DC step up atau boost converter adalah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menaikkan tegangan DC dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi. Prinsip kerjanya melibatkan penyimpanan energi dalam induktor yang kemudian dilepaskan melalui saklar atau transistor dan diubah menjadi tegangan yang lebih tinggi. Komponen utama dalam konverter ini meliputi induktor, dioda, kapasitor, dan kontroler. Boost converter sering digunakan dalam aplikasi seperti power supply portable, sumber daya tenaga surya, dan perangkat elektronik lainnya yang memerlukan tegangan lebih tinggi dari sumber yang ada. Selanjutnya yaitu ada komponen dan cara kerjanya. Yang pertama yaitu induktor. Saat saklar switch pada konverter ditutup, arus mengalir melalui induktor dan energi disimpan dalam bentuk medan magnet. Yang kedua yaitu ada saklar. Ketika saklar dibuka, arus tidak lagi mengalir melalui induktor. Energi yang tersimpan dalam induktor dilepaskan dan meningkatkan tegangan saat arus berpindah ke output. Yang ketiga yaitu ada dioda. Dioda dalam rangkaian ini memastikan bahwa arus hanya mengalir ke arah output dan mencegah arus balik. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor digunakan untuk menyimpan dan menstabilkan tegangan output. Selanjutnya ada beban. Komponen yang menerima daya dari konverter seperti motor, lampu, dan sirkuit lainnya. Lanjut pengaplikasiannya. Konverter peningkatan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi karena kemampuannya untuk meningkatkan tegangan input. Bagian ini akan membahas beberapa aplikasi umum dan contoh konverter dorongan dalam skenario dunia nyata. Yang pertama ada catu daya. Konverter peningkatan digunakan dalam pasokan daya untuk menghasilkan tegangan output yang stabil dan lebih tinggi dari sumber tegangan input yang lebih rendah. Membuatnya berguna untuk perangkat portabel dan sistem dioperasikan dengan baterai di mana tengah input dapat bervariasi karena pengsongan baterai atau faktor lainnya. Contohnya termasuk pengisian daya laptop, adaptor, dan bank daya portabel. Yang kedua ada pencahayaan LED. Dalam sistem pencahayaan LED, konverter peningkatan digunakan untuk mempertahankan arus konstan ke string LED, memastikan kecerahan yang konsisten bahkan ketika tegangan input berfluktuasi. Ini sangat relevan dalam aplikasi otomotif, di mana tegangan sistem kelistrikan kendaraan dapat bervariasi. Dan konverter dorongan memastikan pencahayaan LED yang stabil. Sistem tenaga surya. Konverter dorongan memainkan peran penting dalam sistem tenaga surya, terutama dalam pengontrolan pelacakan titik daya maksimum atau MPPT. Konverter menyesuaikan tegangan keluarannya untuk mengekstrak daya maksimum dari panel surya, meningkatkan tegangan panel untuk mengisi daya baterai atau memasok daya ke jaringan listrik. Yang selanjutnya yaitu ada kendaraan listrik. Konverter dorongan digunakan pada kendaraan listrik untuk meningkatkan tegangan dari paket baterai ke tingkat tegangan yang lebih tinggi yang diperlukan untuk berbagai komponen listrik seperti motor taksi, sistem pendingin udara, atau power steering. Hal ini memungkinkan pengiriman daya yang efisien dan kinerja kendaraan yang optimal. Selanjutnya yaitu ada telekomunikasi. Konverter boost digunakan dalam aplikasi telekomunikasi untuk menghasilkan tegangan output yang stabil dan lebih tinggi dari tegangan input yang lebih rendah, memastikan operasi pemancar frekuensi radio atau RF yang handal, stasiun perangkat,
dan peralatan komunikasi lainnya. Selanjutnya ada sistem sensor. Konverter boost biasanya digunakan dalam sistem sensor untuk menyediakan pasokan tegangan yang stabil untuk konverter analog ke digital atau ADC dan komponen elektronik sensitif lainnya. Ini sangat penting dan sistem sensor yang beroperasi di lingkungan dengan kondisi tegangan input variabel seperti sistem pemantauan jarak jauh yang didukung oleh baterai atau perangkat. Nah, selanjutnya itu adalah fase proses kerja konverter DC-DC startup. Yang pertama itu fase 1, switch on, menyimpan energi di induktor. Pada fase pertama, switch dalam keadaan tertutup, T-on. Berikut adalah langkah-langkah rincian pada fase ini. Yang pertama, arus mengalir melalui induktor. Ketika switch tertutup, sumber tegangan P-in, misalnya baterai atau sumber daya DC lainnya, mengalirkan arus melalui induktor dan switch menuju ground. Lalu dilanjut dengan energi disimpan di induktor. Saat arus mengalir melalui induktor, energi mulai tersimpan dalam bentuk medan magnet di sekitar induktor. Induktor akan berusaha untuk mempertahankan perubahan arus dengan cara meningkatkan medan magnetnya. Lalu arus meningkat secara linear. Induktor tidak langsung mengirimkan perubahan arus, sehingga arus yang mengalir melalui induktor akan meningkat secara bertahap selama periode T-on. Dalam periode ini, induktor berfungsi untuk menahan perubahan arus karena karakteristik induktansi yang ada pada induktor. Dioda dalam kondisi terbalik, reverse bias. Dioda dalam rangkaian berada dalam kondisi terbalik selama fase T-on karena potensi tegangan di ujung sumber tegangan lebih besar dari tegangan output. Karena sifat dioda tidak mengizinkan arus mengalir melalui dirinya dalam kondisi ini. Pada fase akhir T-on, energi yang tersimpan dalam induktor cukup besar untuk memberikan tegangan yang lebih tinggi saat switch berada ke fase berikutnya. Berikut adalah gambar rangkaian switch on. Seperti yang bisa teman-teman lihat, saklar pada gambar tertutup. Lalu dilanjut dengan fase 2, switch off atau T-off, mengalirkan energi ke beban. Pada fase kedua, switch dalam keadaan terbuka atau off. Berikut adalah langkah-langkah rincian pada fase ini. Switch terbuka. Ketika switch terbuka, induktor akan berusaha untuk mempertahankan arus yang mengalirinya sesuai dengan hukum induktasi elektromagnetik karena arus induktor tidak dapat langsung berhenti. Induktor akan menghasilkan tegangan yang lebih besar berlawanan arah untuk mempertahankan arusnya. Induktor menyebabkan tegangan yang lebih tinggi. Tegangan yang dihasilkan oleh induktor ini lebih besar dari tegangan input atau P-in. Tegangan ini akan mendorong arus untuk mengalir melalui dioda dan mencapai beban. Dilanjut, dioda dalam kondisi maju, forward bias. Ketika tegangan output yang dihasilkan oleh induktor cukup besar untuk mengatasi tegangan sumber input, dioda menjadi terbalik atau forward bias dan memungkinkan arus untuk mengaliri ke beban. Dioda di sini berfungsi sebagai katup satu arah yang hanya memungkinkan arus mengalir menuju beban dan tidak kembali ke induktor. Energi induktor dilepaskan ke beban. Arus yang mengalir melalui dioda kemungkinan memasuki energi induktor dilepaskan ke beban. Arus yang mengalir melalui dioda kemudian memasuki kapasitor dan beban. Kapasitor yang berfungsi untuk menyaring fluktuasi tegangan dan menyediakan tegangan output yang lebih stabil kepada beban. Kapasitor menyimpan energi. Kapasitor akan mengisi diri dengan energi dan menjaga tegangan output stabil meskipun ada fluktuasi dalam switching. Hasil akhir, pada akhir fase T-off, arus yang mengalir ke beban menghasilkan tegangan output yang lebih tinggi dan tegangan input. Sesuai dengan prinsip kerja boost converter, tegangan output ini adalah hasil dari induksi energi yang lebih besar dalam induktor yang kemudian dilepaskan ke beban. Berikut adalah gambar rangkaian switch off. Seperti yang bisa teman-teman lihat, saklar pada gambar terbuka. Lalu dilanjut dengan teknik pengontrolan konverter DC-DC. Pada dasarnya, pengontrolan DC-DC chopper bisa dilaksanakan dengan melakukan beberapa cara seperti:
Yang pertama, pengontrolan lebar pulsa untuk penyalaan atau mode pengoperasian pada frekuensi tetap. Yang kedua, pengontrolan dengan menggunakan variabel frekuensi. Untuk memperjelas pemahaman mengenai masing-masing metode atau cara pengontrolan akan dijelaskan secara terlebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, pengontrolan lebar pulsa waktu penyalaan. Pada sistem pengontrolan lebar pulsa ini, lebar pulsa waktu penyalaan T-on pada gelombang luaran diatur dan divariasikan besarnya dengan cara menjaga frekuensi, dalam artian periode chopping dijaga agar selalu konstan dan tetap. Pengendalian tegangan luaran dapat dilakukan melalui variasi waktu konduksi T-on, bentuk gelombang dari tegangan luaran. Untuk waktu konduksi yang berbeda disajikan pada gambar. Berdasarkan gambar gelombang hasil pengontrolan lebar pulsa yang disajikan pada gambar, apabila lamanya waktu on atau penyalaan divariasikan besarnya dan lama periode proses pensaklaran selalu dijaga konstan dan tetap, maka besar nilai rasio T-on akan mengalami perubahan juga. Terjadinya perubahan pada nilai rasio ini tentunya akan memberikan dampak kepada besarnya tegangan luaran DC chopper yang ada pada bagian beban. Waktu penyalaan T-on dapat dikendalikan hingga maksimum tidak sama dengan besar periode proses pensaklaran, serta untuk batas minimum adalah harus di atas 0. Yang kedua, pengontrolan variabel frekuensi. Metode pengontrolan seperti ini juga sering diistilahkan dengan sistem pengontrolan modulasi frekuensi. Bentuk gelombang luaran pada waktu konduksi T-on konstan tetap, serta besarnya periode chopping divariasikan disajikan pada gambar dalam sistem pengontrolan modulasi frekuensi ini. Untuk memperoleh besar tegangan luaran yang maksimal, menuntut dilakukan pengendalian pada range frekuensi yang cukup lebar. Dampak dari penggunaan metode ini akan mengakibatkan terjadinya semacam distorsi harmonisa pada bagian pembedaan. Bahkan pada saat waktu off yang relatif besar, arus yang ada pada bagian beban akan berubah menjadi arus listrik searah yang tidak kontinu. Baiklah, lanjut kepada langkah-langkah perhitungan. Yang pertama yaitu ada cara mencari tegangan keluaran. Untuk mencari tegangan keluaran pada konverter DC-DC step up atau boost converter, kita bisa menggunakan rumus berikut. V out sama dengan V in dikali 1/1 kurang D, di mana V out adalah tegangan keluaran, V in adalah tegangan masukan, D adalah siklus kerja atau duty cycle yang didefinisikan sebagai rasio waktu saklar dalam keadaan menyala terhadap periode total. Contoh soalnya, sehubung sistem konverter DC-DC jenis step up digunakan untuk mengubah tegangan dari sumber 6 volt menjadi tegangan yang lebih tinggi untuk kebutuhan perangkat elektronik. Jika siklus kerja duty cycle pada konverter tersebut adalah 0,75, berapakah tegangan keluaran V out yang dapat dihasilkan oleh konverter tersebut? Oke, langsung saja kita jawab. Yang diketahui yaitu ada tegangan input 6 volt, duty cycle D sama dengan 0,75, rumusnya yaitu V out sama dengan V in per 1 kurang D. Jadi cara mencarinya, V out sama dengan E6 per 1 kurang 0,75 sama dengan E6 per 0,25, dapat hasilnya yaitu 24 volt. Baiklah, yang kedua yaitu ada cara menentukan nilai duty cycle atau D pada konverter DC-DC step up atau boost converter dapat dihitung menggunakan rumus berikut. D sama dengan 1 dikurang V in per V out, di mana V in adalah tegangan input, V out adalah tegangan output. Langkah-langkah untuk menghitung duty cycle yaitu yang pertama, tentukan tegangan input atau V in. Ini adalah tegangan yang diberikan ke konverter. Yang kedua, tentukan tegangan output atau V out. Ini adalah tegangan yang diinginkan diperoleh dari konverter.
Yang ketiga, masukkan nilai V-in dan V-out ke dalam rumus untuk menghitung dati circle. Misalkan Anda memiliki tegangan input 5 volt dan ingin mendapatkan tegangan output 12 volt, maka D sama dengan 1 dikurang 5 per 12 sama dengan 1 dikurang 0,4167 sama dengan 0,5833. Jadi, dati circle-nya adalah sekitar 58,33%. Contoh soalnya, sebuah konverter DC-DC jenis step-up digunakan untuk mengubah tegangan input sebesar 9 volt menjadi tegangan output yang lebih tinggi untuk aplikasi tertentu. Jika tegangan output diinginkan adalah 18 volt, berapakah nilai dati circle yang diperlukan untuk mencapai tegangan output tersebut? Langsung saja kita jawab, yaitu diketahui tegangan input V-in sama dengan 9 volt, tegangan output V-out atau V-out sama dengan 18 volt. Rumusnya D sama dengan 1 kurang V-in per V-out. Hasilnya D sama dengan 1 dikurang 9 per 18 sama dengan 1 dikurang 0,5. Jadi dapat hasilnya 0,5. Lanjut, yang ketiga, cara mencari arus input dan output. Pada konverter step-up, daya input sama dengan daya output atau dalam kondisi ideal tanpa mempertimbangkan kerugian. P-in sama dengan P-out, sehingga arus input atau I-in dan arus output O-out berhubungan dengan rumus V-in dikali I-in sama dengan V-out dikali I-out, atau I-in sama dengan V-out dikali I-out per V-in, di mana I-in adalah arus input dan I-out adalah arus output. Contoh soalnya, misalkan kita memiliki sebuah bus konverter dengan parameter berikut. Tegangan input V-in sama dengan 12 volt, tegangan output V-out sama dengan 24 volt, arus output atau I-out sama dengan 2 ampere. Tentukan arus input I-in yang diperlukan oleh konverter ini. Jawabannya, kita menggunakan rumus daya untuk konverter ideal tanpa kerugian. Rumusnya P-in sama dengan P-out. Sehingga hubungan daya antara input dan output adalah V-in dikali I-in sama dengan V-out dikali I-out. Dari rumus tersebut, kita dapat menghitung arus input I-in sama dengan V-out dikali I-out per V-in. Kita masukkan nilainya, yaitu I-in sama dengan 24 volt dikali 2 ampere per 12 volt sama dengan 48 per 12. Jadi, arus input yang diperlukan adalah 4 ampere. Nah, dilanjut dengan cara mencari efisiensi konverter. Efisiensi konverter adalah rasio antara daya output dan daya input dalam kondisi ideal tanpa kerugian. Rumusnya, efisiensi sama dengan P-out per P-in sama dengan 1. Namun dalam aplikasi nyata, efisiensi ini biasanya lebih kecil dari 1 karena kerugian dalam komponen seperti induktor, kapasitor, dan saklar. Contoh soal, sebuah bus konverter digunakan untuk mengubah tegangan input 15 volt menjadi tegangan output 30 volt. Daya output yang dibutuhkan untuk beban adalah 50 watt. Jika efisiensi konverter adalah 85%, tentukan daya input yang diperlukan oleh konverter tersebut. Penyelesaian. Diketahui tegangan input V-in sama dengan 15 volt, tegangan output atau V-out sama dengan 30 volt, daya output sama dengan 50 watt, efisiensi 85% atau 0,85. Langkah pertama, menghitung daya input. Efisiensi konverter dapat dihitung dengan rumus efisiensi sama dengan P-out per P-in. Karena kita tahu efisiensi dan daya output, kita dapat menyusun rumus untuk daya input. Substitusikan nilai yang diketahui, maka dapat hasil 58,82 watt. Langkah kedua, menentukan arus input. Sekarang kita dapat menghitung arus input dengan menggunakan rumus daya. P-in sama dengan V-in
dikali IN. Maka arus input IN adalah IN sama dengan Pin per Vin 58,82 watt per 15 volt sama dengan 3,92 ampere. Jadi daya input yang diperlukan adalah 58,82 watt dan arus input yang diperlukan adalah 3,92 watt ampere. Yang kelima, cara mencari induktor pada bus konverter. Nilai induktor yang diperlukan pada konverter setup dapat dihitung dengan rumus. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, rumusnya ada di atas. Nah, selanjut dengan contoh soal. Sebuah bus konverter digunakan untuk meningkatkan tegangan dari 12 volt ke 224 volt. Konverter ini beroperasi pada frekuensi switching 50 kHz dan memiliki ria arus induktor sebesar 1 ampere. Jika duty cycle konverter adalah 0,5, tentukan nilai induktor yang diperlukan untuk konverter ini. Penyelesaian diketahui tegangan input 12 volt, tegangan output 24 volt, frekuensi switch 50 kHz sama dengan 50 dikali 10 pangkat 3. Ria arus induktor sama dengan 1 ampere, duty cycle 0,5. Untuk menghitung nilai induktor pada bus konverter, kita menggunakan rumus induktor. Maka nilai induktor dapat dihitung sebagai berikut. Nah, dapat hasilnya 120 mikrohenry. Yang keenam, cara mencari kapasitor pada bus konverter. Kapasitor output yang digunakan untuk menghaluskan tegangan output dapat dihitung dengan rumus. Dapat teman-teman lihat rumusnya di depan. Nah, di mana C adalah nilai kapasitor, IL adalah ria arus induktor, VSW adalah frekuensi switching, VOUT adalah ria tegangan output yang diinginkan. Contoh soal, sebuah bus konverter digunakan untuk mengubah tegangan input 10 volt menjadi 20 volt. Sistem ini beroperasi pada frekuensi switching 100 kHz dengan ria arus induktor sebesar 2 ampere. Anda diminta untuk menghitung nilai kapasitor output yang diperlukan agar ria tegangan output tidak lebih dari 0,2 volt. Penyelesaian diketahui tegangan input 10 volt, tegangan output 20 volt, frekuensi switching 100 Hz 100 kHz sama dengan 100 dikali 10 pangkat 3. Ria arus induktor sama dengan 2 ampere. Ria tegangan output yang diinginkan 0,2 volt. Jawab, untuk menghitung nilai kapasitor pada bus konverter kita dapat menggunakan rumus. Lalu masukkan nilai-nilai pada rumus sehingga dapat hasil 12,5 mikrofarad. Lalu yang ketujuh, cara mencari daya output. Daya output dari konverter setup dapat dihitung dengan rumus Pout sama dengan Pout dikali Eout, di mana Pout adalah daya output, Vout adalah tegangan output, Eout adalah arus output. Contoh soal, sebuah bus konverter digunakan untuk mengubah tegangan input 5 volt menjadi tegangan output 15 volt. Konverter ini mengalirkan arus 3 ampere pada posisi output dan beroperasi dengan efisiensi 90%. Tentukan daya output yang disuplai ke beban. Penyelesaian, tegangan input 5 volt, tegangan output 15 volt, arus output 3 ampere, efisiensi 90% atau 0,90. Maka dijawab, kita akan menggunakan rumus Pout sama dengan Vout dan dikali Eout. Nah, masukkan nilai-nilainya menjadi Pout sama dengan 15 volt dikali 3 ampere sama dengan 45 watt. Baiklah, kesimpulan pada materi kita pada kali ini yaitu bus konverter atau DC-DC step up converter adalah rangkaian elektronik yang meningkatkan tegangan DC dari input rendah ke output yang lebih tinggi. Prinsip kerjanya melibatkan penyimpanan dan pelepasan energi oleh induktor dengan bantuan saklar atau biasanya transistor, dioda, dan kapasitor. Ketika saklar aktif,
aktif, induktor menyimpan energi dan saat saklar mati, energi dilepaskan ke beban dengan tegangan lebih tinggi. Boost converter banyak digunakan karena efisiensinya yang lebih tinggi dan fleksibilitas dalam mengatur tegangan output melalui duty cycle saklar. Aplikasi utama mencakup perangkat portable seperti ponsel dan laptop, energi terbarukan seperti panel surya, dan sistem kendaraan listrik. Baiklah, di sini kami ada soal, yaitu sebuah konverter DC-DC jenis step up digunakan untuk mengubah tegangan masukan menjadi tegangan keluaran sebesar 18 volt. Diketahui bahwa duty cycle atau D konverter tersebut adalah 0,4 atau 40%. Hitunglah nilai tegangan masukan V-in yang diperlukan. Penyelesaiannya, V-out sama dengan V-in per 1 dikurang D. V-in sama dengan V-out dikali 1 dikurang D. V-in sama dengan 18 volt dikali 1 dikurang 0,4. V-in sama dengan 18 volt dikali 0,6. Jadi didapatlah hasil 10,8 volt. Soal selanjutnya yaitu ada sebuah konverter DC-DC step up atau boost converter digunakan untuk mengubah tegangan masukan V-in menjadi tegangan keluaran yang lebih tinggi. Diketahui tegangan masukan V-in sama dengan 9 volt dan duty cycle atau D converter adalah 0,75 atau 75%. Hitungan nilai tegangan keluaran V-out konverter tersebut. Penyelesaiannya yaitu V-out sama dengan V-in per 1 dikurang D. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu V-out sama dengan 9 volt per 1 dikurang 0,75. V-out sama dengan 9 volt per 0,25 sama dengan 36 volt. Lanjut kepada soal berikutnya, yaitu sebuah konverter DC-DC step up atau boost converter memiliki tegangan masukan V-in sama dengan 8 volt dan tegangan keluaran V-out sama dengan 24 volt. Hitunglah nilai duty cycle D yang diperlukan agar konverter ini dapat menghasilkan tegangan keluaran tersebut. Penyelesaiannya yaitu rumusnya 1 dikurang D sama dengan V-in per V-out. D sama dengan 1 dikurang V-in per V-out. Kita substitusi nilai yang diketahui, yaitu D sama dengan 1 dikurang 8 volt per 24 volt. D sama dengan 1 dikurang 0,3333. D sama dengan 0,6667. Jadi hasilnya D sama dengan 0,67. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pada kali ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.